sekaligus sedih ini dialami langsung oleh seorang perempuan yang bernama Maya. Saat dirinya melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango bersama sahabatnya Ita, kakaknya, dan keempat temannya. Berawal dengan keberangkatan pada tanggal 4 Juli tahun 2007, pukul 12 malam dan sampai di base camp di Cibodas sekitar pukul 3 pagi. Ketika hendak beristirahat, Ita merasakan sesuatu pada tubuhnya. Ternyata Ita datang bulan, dan dari sinilah keanehan-keanehan itu dimulai. Maya sempat mengajak Ita untuk pulang saja, karena takut terjadi sesuatu pada saat mendaki. Namun Ita bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Ita di kamar mandi dan akan tidur, sahabatnya ini kerap melihat penampakan sosok hitam besar bermata merah yang selalu mengikuti sahabatnya. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap tidur. Pagi pun menjelang. Di awal perjalanan, meski sambil bersenda gurau, mereka kerap melihat sesuatu yang janggal. Akan tetapi, lagi-lagi mereka berusaha untuk tidak menghiraukannya. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu terjadi pada Ita. Tiba-tiba Ita kerasukan. Sosok makhluk itu berkata, "Orang ini harus turun. Saya tidak mau tempat saya kotor." Sontak mereka semua ketakutan saat mendengarnya. Seketika Ita pun sadar dan diajak untuk pulang karena firasat mereka sudah tidak enak. Tapi Ita bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan Ita akan melanjutkan perjalanannya sendiri sampai puncak. Ita sudah terlihat tidak seperti dirinya yang biasa. Dari sini, Maya dan kakaknya sudah meyakini bahwa sahabatnya sudah dirasuki sosok lain. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan terpaksa, sambil menjaga Ita, mereka pun melanjutkan perjalanannya, yang kerap kali terus menemui hal-hal aneh. Hingga akhirnya, setelah penuh perjuangan, mereka pun sampai di Surya Kencana sekitar pukul 8 malam. Kemudian sesuatu terjadi lagi. Ketika rombongan Maya baru selesai mendirikan tenda, tiba-tiba badan Ita menggigil, dan ia kehilangan kesadarannya. Anehnya, darah menstruasi Ita terus keluar mengalir seperti air, hingga membasahi celananya. Bahkan, ia menggigil dengan kencang sampai tenda pun bergoyang tak karuan. Maya meminta bantuan pada pendaki lain yang saat itu juga sudah mendirikan tenda di tempat itu. Mereka sempat dibantu oleh pendaki yang sudah bapak-bapak. Rombongan bapak-bapak itu mendirikan 2 tenda di depan tenda Maya. Mereka terus membantu dan selalu mengingatkan Maya dan rombongannya untuk tetap tenang. Dan jangan lupa terus mendoakan Ita dan menenangkan bahwa semua akan baik-baik saja. Badan Ita terus menggigil sampai pukul 5 pagi. Maya dan teman-temannya tidak sempat tidur sampai subuh karena menjaga Ita.
Namun anehnya ketika melihat keluar tenda, dua tenda bapak-bapak yang menolong mereka semalam sudah menghilang. Padahal ketika Maya dan teman-temannya terjaga semalaman, mereka sama sekali tidak mendengar orang membereskan tenda. Menjelang pagi, kondisi Ita sudah semakin membaik. Ita sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Sebelum berjalan pulang, Maya sempat berdoa, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. Namun anehnya, baru selesai Maya berdoa dan belum memulai perjalanan, Ita malah berkata, kalau dia merasa betah berada di Surya Kencana dan tidak ingin pulang. Ita berkata tempat itu adalah tempat ternyamannya. Kemudian, ia juga mengatakan jika nanti Maya merindukannya, Maya harus datang ke tempat ini lagi untuk menemuinya. Maya tidak mau berpikiran yang aneh-aneh. Kemudian Maya pun tak memperpanjangnya. Mereka lalu membawa Ita turun melalui jalur Gunung Putri. Sepanjang jalan Ita terus saja menceritakan hal-hal yang aneh. Ia bercerita melihat ada desa di sepanjang perjalanan mereka turun. Maya pun sempat mengalami hal gaib ketika turun. Maya sempat tak sadarkan diri dan merasa dirinya ditarik ke dimensi dunia lain. Hingga akhirnya dia bisa kembali sadar. Kemudian Maya dan rombongan sebisa mungkin berusaha fokus pada perjalanan turun ini, agar bisa segera sampai bawah. Dan akhirnya mereka sampai di bawah, lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah masing-masing. Tak sampai di situ, kejadian mistis terus berlanjut hingga mereka sampai di rumah. Orang tua Maya melihat Maya dan kakaknya pulang lewat jalan belakang dan sedang mencuci kaki. Padahal saat itu Maya masih di perjalanan. Tak lama kemudian, Maya dan kakaknya pulang lewat jalan depan. Sontak keluarganya pun merasa keheranan. Lantas siapa orang yang tadi ada di belakang rumah? Batin orang tua Maya. Dan Ita pun sudah sampai di rumahnya dan sedang beristirahat. Tapi pada malam hari, dia menunjukkan kelakuan yang aneh. Ita menjadi tak terkendali seperti orang tidak waras. Dia menarik-narik rambut dan kukunya sendiri hingga terlepas. Hal ini membuat keluarganya bingung. Kemudian mereka membawa Ita ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit Ita mengamuk, sehingga kedua tangannya harus diikat. Ita dirawat di rumah sakit selama 7 hari, hingga akhirnya meninggal dunia.